Kalau Ibu Rosi tanya ada sukacita, semua menjawab seperti ini ya. Ini dia, ini dia, ini dia. Yuk kita coba. Ada sukacita. Ini dia, ini dia, ini dia. Kurang semangat. Sekali lagi, ada sukacita. Ini dia, ini dia, ini dia. Ayo, siapa yang lagi di sekolah? Bukan hanya anak-anak, Bapak Ibu guru pun di sekolah ya. Tapi dimanapun kita berada, kita dapat sama-sama memuji nama Tuhan. Dan hari ini kita spesial. Kita akan memuji nama Tuhan, beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai, kita mengangkat sebuah pujian. Semua anak-anak pasti tahu lagu ini. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita nyanyikan bersama-sama sambil bangkit berdiri. Boleh tepuk tangan juga ya. Sebelum kita memulai, kita akan membawanya di dalam doa. Silakan Ibu Esi untuk memulai di dalam doa. Ya, anak-anak semuanya, siapkan hati, tundukkan kepala. Ibu Esi akan memimpin kita dalam doa. Tidak usah diikuti ya. Oke, mari kita semua berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur karena pada sore hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing dalam ibadah online. Bapa yang baik, kami mohon masuklah ke dalam hati kami, buka hati kami, jamah hati kami, sehingga kami siap untuk memulai ibadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih Bu Esti. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam renungan Paskah, kita akan mengangkat dua buah pujian ya. Kita akan mengangkat lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Semuanya bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Tanda tombak menusuk di pinggang.
pasca kita. Tema pasca kita tahun ini adalah The Lord is my salvation. Pengorbanan Tuhan menyelamatkan kita. Dan itulah harta yang kita miliki. Bagaimana kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, Ibu mengajak kita semua mengangkat sebuah pujian yang mengatakan pengorbanan Tuhan yang paling besar, karya terbesar. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, selamat sore anak-anak semua. Pak Nathan berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan sukacita ya. Coba Pak Nathan tanya, siapa saja yang kangen mau ke sekolah? Ayo. Wah, banyak ya yang mau ke sekolah. Mau bertemu teman-teman ya? Atau mau bertemu guru-guru? Wah, kami juga kangen sama kalian semua.
Tapi untuk saat ini anak-anak diam di rumah dulu ya, agar tetap sehat dan aman dari virus. Sore ini kita semua akan mendengarkan renungan Paskah. Nah, Pak Nathan minta kita semua mempersiapkan hati dan duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Wah, sepertinya belum semuanya tenang nih. Coba dong ikuti Pak Nathan dulu. Tangannya ke atas, tangan kiri ke atas, kedua tangan ditutup, dilipat. Kita mau berdoa. Ikuti Pak Nathan dalam doa di hati saja ya. Pak Nathan akan pimpin kalian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore ini kami mau mendengarkan renungan Paskah. Kiranya Tuhan memberkati, memimpin kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Ajar kami duduk diam dengan sungguh-sungguh mau mengerti, mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siap-siap ya, dengarkan ya. Suatu ketika hiduplah seorang ayah yang memiliki 2 orang laki-laki. Kedua anak laki-laki tersebut hidup dengan berkelimpahan, berkecukupan. Semuanya disediakan oleh ayahnya. Namun suatu hari si bungsu yang paling muda datang kepada ayahnya. Ayah, berikan bagian harta milik kita yang menjadi hak aku, ayah. Kemudian ayahnya bertanya, untuk apa nak? Kamu sudah tinggal bersama-sama dengan ayah. Semua yang ayah miliki kepunyaan kamu juga. Tapi si bungsu tetap mengeraskan hati. Tidak ayah, aku ingin bagian aku sekarang. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaannya kepada anak-anaknya. Namun berapa hari kemudian si bungsu menjual bagiannya. Lalu ia pergi. Firman Tuhan katakan ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan, ia menghabiskan uang dan hartanya, beli itu, beli ini, makan sana, makan situ, pergi ini, pergi itu, hidup dengan berfoya-foya. Bahkan kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dibilang hidupnya kacau, hidupnya berantakan. Ternyata setelah uangnya habis, saat itu negeri yang ia tempati, negeri yang jauh itu mengalami bencana kelaparan, anak-anak. Kalau kita sekarang sedang mengalami bencana COVID-19, corona ya anak-anak, makanya anak-anak diam di rumah dulu supaya tidak terkena. Tapi anak bungsu ini mengalami bencana kelaparan. Semuanya kelaparan. Banyak orang yang kelaparan di negeri itu. Dan si anak bungsu itu pun juga ikut kelaparan. Karena ia sudah tidak punya uang, ia tidak punya harta, ia tidak bisa beli makanan apapun. Karena kelaparan, ia akhirnya pergi mencari pekerjaan. Tuhan, aku lapar. Berilah aku pekerjaan agar aku bisa beli makanan, Tuhan. Jawab seorang tuan kepada anak bungsu. Baik, kamu boleh bekerja. Tapi tugas kamu adalah jagain babi-babi saya. Kamu harus jaga babi saya semua. Kasih makan ya babi saya. Mandiin babi saya biar bersih. Rawat babi saya. Ingat ya, kasih makan mereka. Jangan malah kau ambil makanannya. Baik Tuan, kata si bungsu. Dengan berat hati, si anak bungsu akhirnya mau menjaga babi tersebut. Sebenarnya anak-anak, menjaga babi adalah pekerjaan yang sangat rendah, sangat hina. Dan anak-anak tahu tadi ya, bahwa si bungsu sebenarnya adalah anak dari seorang ayah yang berada. Dia hidup yang berkelimpahan.
Tapi karena ia sudah pergi jauh, ia sudah menghabiskan uangnya, dan ia kelaparan, ia nggak punya uang, maka ia mau untuk menjaga babi-babi tersebut, meski bau dan kotor. Ketika ia menjaga babi-babi tersebut, perutnya lapar. Ia akhirnya memberanikan diri untuk minta kepada tuannya. Tuan, saya lapar. Boleh tidak Tuan, saya makan makanan babi yang punya Tuan. Saya boleh nggak makan ampas ini Tuan? Saya lapar Tuan. Boleh tidak Tuan? Tuannya langsung menjawab, tidak boleh. Itu makanan untuk babi saya. Kamu kerja dulu, baru nanti saya kasih makanan. Anak-anak, saat itu ampas untuk makanan babi sebenarnya dalam bentuk kacang-kacangan. Ada kacangnya, ada kulit kacangnya, dan sisa-sisa kulit kacangnya itu biasanya dimakan oleh orang miskin dan kelaparan. Tapi juga diberikan kepada babi-babi. Karena kelaparan, anak bungsu bilang, Tuan, bolehlah saya makan ampas ini, bolehlah saya makan sisa-sisa ini Tuan. Tapi tetap tuannya bilang, tidak boleh, ini untuk babi saya. Kasihannya anak-anak ya, anak yang begitu kaya, berkelimpahan sebenarnya, tapi harus menjadi penjaga babi. Dan ketika dia lapar, makanan babi pun tidak boleh dia makan. Saat itu si anak bungsu berpikir, dan ia menyadari keadaannya. Di rumah ayah semuanya tersedia, tapi di sini saya kelaparan dan hampir mati. Di rumah ayah semua makanan ada, tapi di sini makan makanan babi pun saya tidak boleh. Saya mau kembali kepada ayah. Saya sudah jahat sama ayah. Saya telah berdosa. Saya mau kembali kepada ayah. Tapi mungkin ayah tidak mau menerima saya lagi. Mungkin saya lebih baik jadi pembantu di rumah ayah. Tidak apa-apa jadi pembantu, asal saya bisa makan. Maka berangkatlah si bungsu untuk kembali ke rumah ayahnya. Dengan penyesalan, dengan malu, dengan rasa bersalah karena ia telah berdosa. Dengan jalan menunduk, ia berjalan ke rumah ayahnya. Namun, sebelum sampai di rumah, ayahnya telah melihat si bungsu dari jauh. Lalu si ayahnya berlari dengan cepat, menghampiri anaknya. Ayahnya tergerak oleh belas kasihan melihat anaknya yang kelaparan. Kemudian memeluk dan mencium anaknya yang bungsu. Kemudian si bungsu berkata, Ayah, aku telah berdosa kepada ayah. Aku tidak pantas menjadi anak ayah lagi. Ayah, izinkan aku menjadi pembantu di rumah ayah, agar aku bisa makan ayah, aku lapar ayah. Namun si ayah tidak menjawab permintaan anak bungsunya. Si ayah langsung memakaikan jubah yang terbaik, pakaian yang terbaik, dipakaikan cincin, dipakaikan sepatu pada anak bungsunya. Si ayah berkata, anakku yang hilang, anakku yang pergi ke negeri yang jauh, telah kembali. Dan si ayah sangat bersukacita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kalian sudah sangat sering mendengar cerita ini. Tapi di saat masa Paskah ini, kita mari merenungkan kembali makna cerita ini sekali lagi. Seringkali hidup kita sama seperti anak bungsu. Kita merasa sudah memiliki segalanya. Rumah yang baik, keluarga yang baik, sekolah yang bagus, semua minta bisa dibelikan, bisa ada, kita punya segalanya. Tapi seringkali kita juga merasa, saya nggak butuh Tuhan, saya sudah punya segalanya, tidak butuh Allah Bapa di surga. Seperti anak bungsu tadi, merasa sudah memiliki segalanya.
dan ia merasa tidak membutuhkan ayahnya lagi. Sama seperti kisah Adam dan Hawa yang makan buah yang dilarang oleh Allah. Ketika Tuhan bilang, tidak boleh kamu makan buah ini ya Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa tetap ingin makan. Karena dia tahu dari si iblis, kalau dia makan buah yang dilarang oleh Allah, dia bisa sama seperti dengan Allah. Dan Adam dan Hawa berpikir, oh kalau saya bisa sama seperti Allah, berarti saya tidak butuh Allah lagi. Karena mereka merasa tidak butuh Allah, akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sama seperti anak bungsu yang tidak merasa butuh ayahnya. Jika Adam dan Hawa tergoda memakan buah yang dilarang oleh Allah, anak bungsu tergoda untuk hidup berfoya-foya, menghabiskan hartanya, dan semuanya itu mengarah kepada dosa. Pada apa anak-anak? Dosa. Dosa itulah yang terus ada. Dosa itulah yang ada dalam setiap diri manusia. Dalam diri anak-anak, dalam diri Panatan, guru-guru, kita semua. Karena dosa itulah kita seharusnya mati anak-anak. Kita seharusnya mati. Dan kita harusnya masuk dalam api neraka yang kekal. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menebus dosa kita, agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Anak-anak, tema Paskah kita kali ini adalah The Lord is my salvation. Tuhan adalah keselamatanku. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan, Yesus Kristus adalah keselamatanku. Dan ayat firman Tuhannya diambil dari Efesus 1 ayat 7. Anak-anak boleh baca ya. Boleh lihat di screen yang ada. Anak-anak boleh lihat dan baca bersama-sama dengan Panatan. Efesus 1 ayat 7. 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Panatan ulangi sekali lagi ya buat anak-anak semua. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Anak-anak, ini melambangkan hidup kita. Hidup kita yang berdosa, yang kotor, yang melawan Tuhan. Sebenarnya semerah apapun, sekotor apapun hidup kita, Allah mau menyelamatkan kita. Allah mau kita hidup tinggal di dalamnya. In Jesus Christ. Tapi justru kita lebih memilih untuk hidup di dalam dunia. Kita berpikir, kalau hidup di dalam dunia, aku bisa seperti anak yang bungsu. Aku bisa pergi ke negeri yang jauh. Aku bisa semau aku sendiri. Tapi anak-anak, ketika kita memilih hidup di dalam dunia, dosa kita akan semakin kelam, semakin kotor, dan kita tidak memperoleh pengampunan dosa. Dan hidup kita tidak pernah dibersihkan dari dosa. Hidup kita akan semakin kotor dan kita tinggal di dalam dunia anak-anak. Dan kita akan binasa dan bagian kita adalah api neraka yang kekal. Tapi anak-anak, sekali lagi, semerah apapun dosamu, sekotor apapun hidupmu, Allah mau engkau kembali kepadanya. Hidup tinggal di dalam Dia. Kenapa hidup tinggal di dalam Dia? Karena hanya di dalam Dialah kita beroleh pengampunan. Kita dibersihkan dari dosa. Tinggal di dalam Yesus. Hidup kita disucikan. Hidup kita dibersihkan
dari dosa. Anak-anak, kiranya dalam masa Paskah ini anak-anak boleh mengingat kasih Yesus Kristus yang begitu besar. Pengorbanan yang begitu besar bagi anak-anak dan bagi Panatan. Yesus yang sudah dipukul, dicambuk, dimahkotai duri, ditikam, dan mati di kayu salib bagi anak-anak, bagi Panatan dan bagi guru-guru dan bagi kita semua. Semuanya dilakukan Tuhan Yesus untuk menebus kita semua yang jatuh dalam dosa. Allah Bapa mau kita semua bertobat dan diselamatkan. Allah Bapa mau kita semua hidup tinggal di dalam Dia, bersama Dia, bukan bersama di dalam dunia, melainkan bersama Dia berselama-lamanya. In you ever after. Kiranya renungan Paskah ini dapat membawa kita kembali untuk bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup di dalam Dia. Amin. Anak-anak, Panatan akan tutup dalam doa renungan Paskah kita pada sore hari ini. Anak-anak berdoa dalam hati, Panatan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih Engkau rela datang ke dunia, menjadi seorang hamba, bahkan mati di kayu salib bagi kami semua, bagi anak-anak STH, bagi orang tua anak-anak STH, bagi setiap guru, bagi kepala sekolah, bagi setiap karyawan STH, bagi setiap orang yang mengenal Tuhan. Engkau rindu mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami harus kembali bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak pergi ke negeri yang jauh, tetap tinggal di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kami semakin mengerti bahwa benar Engkau adalah juru selamat kami, Engkaulah penebus kami, Engkaulah yang menyelamatkan kami dari api neraka yang kekal, Engkaulah yang mengangkat kami, dan kami boleh layak untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan suatu saat nanti kami boleh hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk renungan Paskah yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya setiap anak-anak sekolah Dian Harapan Kupang yang mendengarkan renungan ini boleh semakin mengasihi dan mencintai Tuhan, dan boleh sungguh-sungguh hidup tinggal di dalam Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk renungan Paskah yang boleh kami dengar. Amin.